kalau tidak mengerti ya mungkin bingung. Ya sedikit ya saya terangkan. Hukum Taurat itu sudah diselewengkan. Yang menyelewengkan siapa? Oknum-oknum yang hidup di bawah hukum Taurat. Artinya mereka menyembah hukum Taurat, bukan menyembah kepada Tuhannya. Jadi diselewengkan itu ada kutuk hukum Taurat, yang melanggar hukum Taurat harus begini, dan konsekuensinya bisa dibunuh pada waktu itu. Nah, Yesus datang membawa hukum kasih. Hukum kasih artinya setelah Yesus datang itu, kutuk hukum Taurat itu mulai reda. Yang tadinya banyak orang menjadi korban karena ketetapan hukum Taurat yang mengikat. Saya cuma ambil hukum satu dulu Pak, hukum babi haram ini loh. Hukum babi ini haram, setelah disempurnakan tetap menjadi haram atau halal itu doang Pak? Iya, artinya kan babi itu kan dianggap dikutuk di situlah, sedangkan babi itu ciptaan Tuhan. Perlu diketahui salah babi apa sehingga diharamkan. Ini dulu agar kita mengerti. Coba bayangkan. Babi nggak punya salah Pak. Nah itu ciptaan siapa coba? Ciptaan Tuhan Pak. Nah terus kenapa disalahkan, diharamkan? Sebagai alat uji Pak, supaya Anda ikut perintah Tuhan apa enggak? Bukan, Tuhan itu menciptakan. Ya sekarang ke hukumnya aja deh Pak. Saya enggak ada waktu lama. Iya, makanya sekarang kan ini Pak. Terakhir Pak, sekarang ini banyak orang yang membenci babi, padahal babi itu ciptaan Tuhan. Kalau bukan ciptaan Tuhan, ciptaan siapa lagi? Iya, sekarang ini bukan masalah cipta. Ini babi sekarang ini hukumnya halal apa haram? Kenapa? Hukum babi sekarang menurut Anda ini halal atau haram? Jadi kan menurut ajaran Yesus bukan soal makanan yang menajiskan atau mengharamkan, tapi yang keluar dari mulut. Ngomongin apa gitu? Jadi ketika kita menghakimi orang, terus menyesatkan orang, itu hal yang dinajiskan. Karena Yesus itu membawa hukum kasih, pelajaran kasih. Sederhana pertanyaannya Bapak, ini babi halal atau haram? Babi tidak haram, enak. Ya udah, berarti tidak menyempurnakan, membatalkan namanya. Bisa jadi. Ya udah gitu dong. Ada tertulis juga hukum Taurat dibatalkan di situ. Ya udah, berarti Yesus itu artinya kesimpulannya ya, Paulus itu membatalkan hukum Taurat. Setuju? Ya silakan. Oke, lanjut selesai. Kalau ngomong tuh Pak udah tengah malam, poin-poinnya aja. Jadi kan babi di situ juga terkena kutuk. Kalau kita telusuri kenapa babi diharamkan, babi dikutuk di situ sama orang-orang Israel. Lah pertanyaannya, salah babi apa coba? Babi itu ciptaan Tuhan, bukan ciptaan iblis. Kenapa kok sampai dikutuk? Ini yang salah manusia atau Tuhan? Begitu. Logikanya begitu. Ya udah, salahkan aja Tuhanmu, Pak. Ya terus babi ciptaan siapa? Silakan kalau udah dibilangin tadi ciptaan Tuhan kok. Ya memang babi ciptaan Tuhan. Masa babi ciptaan Tuhan? Aduh, mana itu? Iyalah Ban, berdua Ban. Nah, terus hewan diciptakan dari siapa? Manusia. Seperti itu Begini, izin saya masuk Bang Andi. Sesuai dengan nas ya atau scripture, ini tulisan Paulus sebenarnya mengatakan halal semuanya bagiku, itu Paulus, Pak. Kalau tentang Yesus yang mengatakan segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan, itu perkataan yang menyakitkan, tidak ada hubungan dengan makan-makan. Halal haram hubungannya dengan makan. Kalau najis dengan suci, begitu Pak Brahma. Ini kita bicara memang ada esensi dan poinnya. Ya. Itu yang tertulis, gitu kan. Tapi nggak apa-apa kalau Bapak masih meyakini. Sudah ada ya. Ya mungkin kalau misalkan saya kurang bagus juga saya siap diperbaiki. Di sini kan kita sedang karena ada nasnya gitu kan Pak ya. Ya, boleh. Ada nasnya yang menghalalkan segalanya itu ya Paulus. Makanya sebenarnya kalau Kristen mengikuti Yesus, jelas apa yang diperbuat, yang dikisahkan di Bible 4 gospel itu yang harus diikuti. Tapi kalau masih menggunakan
apa yang dikatakan oleh Paulus. Berarti memang Kristen didirikan oleh Paulus. Bukan saya bicara ini membenci Paulus, tidak. Secara Coba kalian pahamin ya, Bang Dito. Iya. Ini ucapan Yesus loh. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Tuh. Udah expire. Coba gimana? Yohanes berapa? Lukas 16 ayat 16. Lukas 16 nomor 16. Iya. Nomor 17-nya gimana? Sampai bumi dan langit itu runtuh, hukum Taurat batal atau tidak? Ini ayat 17 ini kerjaan orang-orang yang menggagahkan kembali. Oh, bukan. Kan kalau kita ngambil satu poin katanya comot. Nomor 17-nya Pak Laban itu ditegaskan oleh Yesus. Dengar, aku jelaskannya, dengar ya. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Udah fix ini ya. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya. Lukas 16 kan? Iya, maksudnya menggagahi ini apa sih? Membuat gagah lagi hukum Taurat ini. Berebut memasukinya. Saking gagahnya, menggagahi, mendorong ya. Saking gagahnya, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Maksudnya begini, kalian, kata orang yang menggagahi ini ya, jangan satu titik pun dari hukum Taurat itu batal. Kata orang-orang itu, orang yang menggagahi itu. Baik, korelasinya ada di Matius. Ya, korelasinya ada di Matius 11, nomor 12 dan 13, Pak. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Nah itu menguasai lagi hukum Taurat itu, membuatnya berkuasa lagi. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Yohanes adalah salah satu figur ya yang meninggalkan hukum Taurat. Yohanes, dari mana kita mengetahuinya? Kalau dia Yohanes ini adalah imam orang Lewi. Kalau imam itu posisinya menurut itu Pak di bait Laban, Allah. Kalau menurut Pak Laban, dia berbaju imam. Bentar dulu Kang Dito, biar kamu. Oh iya. Ya, posisi imam itu, imam Lewi itu di bait ya. Makanannya enak ya, pakaiannya bagus, dia tinggal di bait Allah. Tapi itu dia tinggalkan. Hukum Taurat seperti itu dia tinggalkan. Kemana Yohanes pergi? Ke belantara, makanannya juga segitu ya, makan belalang, pakaiannya juga gitu. Itu buktinya bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Nah ya, artinya Yohanes sendiri sudah meninggalkan itu. Ya, kemudian ada orang lain lagi datang menggagahkan lagi, ya, berusaha menyerong ini, menggagahkan, mendorong-dorong hukum Taurat ini agar gagah kembali. Saking gagahnya ya, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik hukum Taurat batal. Jangan kalian batalkan katanya. Termasuk Kang Dito kayaknya ini salah satu. Iya. Iya dong. Oke, gini, aku tanggepin begini Pak Laban. Kalau Anda mengatakan Yohanes itu sudah membatalkan, dia waktu dinubuatkan lahir bahwa dia tidak meninggalkan, bukan membatalkan, meninggalkan. Tapi dia orang Yahudi. Kembali lagi ke perjanjian lama. Itu kalau nggak salah di Nehemia ya, atau Yeremia. Tentang perjanjian baru itu, bahwa hukum Taurat akan diletakkan kepada masing-masing orang Israel. Nah, kalau begini ya, kalau Yohanes mempertahankan hukum Taurat, dia akan tinggal di bait Allah, berpakaian imam, makanannya enak-enak. Nah, pertanyaan apa? Dia tinggalkan semua itu. Digambarkan makanannya apa? Makanannya madu belalang. Ya. Pakaiannya juga ya seadanya. Kayak gitu. Bagaimana Pak Laban bisa menafsirkan Yohanes itu tidak jadi imam, sementara Zakaria yang diceritakan di Lukas 1 itu adalah dia imam. Dia sudah mengembara. Dia tempatnya nggak di bait Allah lagi. Enggak, coba dibaca. Coba dibaca. Ketika ia keluar, Lukas 1 nomor 22.
Dari 21 juga masih menggambarkan Zakaria ini ada berada di dalam bait suci. Kalau saya patokannya begini, meskipun saya orang Islam, ya, saya juga belajar kristologi dan membaca. Makanya perbedaannya adalah orang yang membaca hanya dengan membaca kemudian faham. Tidak ada unsur-unsur menjelaskan lagi. Karena poinnya orang membaca itu mendapatkan simpul kandungan daripada paragraf yang dibaca. Dan itu nas yang kita bicarakan. Tapi kalau beralih fungsi yang tertulis apa, kemudian dibicarakan apa, ini konsepnya adalah penambahan. Begitu Pak Laban. Tapi supaya lebih menarik, Pak Robert kelihatan lebih kayak abstain. Beliau diam aja nih. Gimana ini? Pak Robert, silakan Pak Robert. Yang mau dibahas tadi masih ada Pak Laban, Pak siapa tadi? Pak Brahma ya. Jadi tadi Pak Brahma saya mau kasih aja kasih tahu ke Pak Brahma bahwa Yesus Yesus itu pengenapan daripada hukum Taurat ya. Seperti yang di Matius 7 ayat 17 sampai Matius 5 ayat 7 sampai 18 ya. Dia bukan penyempurna sebab Taurat itu sudah sempurna gitu ya. Itu ada di Mazmur berapa ya? Jadi Yesus datang menggenapi itu artinya sudah terlaksana. Saya Yesus bilang kan di di Yohanes 5 ayat 43 kalau nggak salah ya, bahwa Musa menulis tentang aku. Nah, kemudian di Lukas berapa itu Yesus bilang bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi itu adalah menulis tentang dia ya. Jadi semua itu menulis tentang mereka menulis tentang dia, tentang kedatangannya datang sebagai Mesias. Jadi dia genapi bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi sudah digenapi oleh Yesus. Maksudnya sudah dilaksanakan, terlaksana gitu, bukan disempurnakan. Begitu. Jadi maksudnya digenapi itu sebab Yesus kan penggenapan daripada hukum Taurat itu. Jadi gini, saya kasih istilah gini. Ada satu kita mau bangun hotel umpamanya. Nah, tentunya kita harus punya proposalnya dan proposal dan ketentuan segala macam. Nah, setelah hotel itu selesai, itu berdasarkan sesuai dengan rencana daripada proposal itu sampai bisa terjadinya hotel sampai penyerahan kunci. Nah, gitu. Setelah kuncinya diserahkan ya selesailah hotel itu. Nah, seperti gitu. Jadi hukum tidak boleh di proposal itu satu titik pun berubah, nggak boleh. Kalau satu titik pun berubah di satu proposal, hotel itu yang kita inginkan tidak akan terjadi. Nah, itu analogi yang saya berikan. Bukan maksudnya Yesus datang sebagai penyempurna. Yesus datang sebagai penggenap daripada hukum. Sebab Yesus bilang di Lukas 22 ya kalau tidak salah, dia semua kitab para nabi, semua kitab Musa dan kitab para nabi menulis tentang aku, gitu kan, tentang penggenapan yang dia akan genapi. Kalau bilang Taurat itu tidak sempurna, ya itu salah. Ada ayat di Mazmur bahwa Taurat itu sudah sempurna. Baik, Pak Robert, sebelum Pak Brahma menanggapi Pak Laban, ya, saya ambilkan literasi. Matius 5 nomor 19 ya, bahwa yang tidak mengikuti hukum Taurat atau menjalankan itu mendapatkan di kelak nanti di kerajaan surga itu yang paling bawah, yaitu neraka, Pak. Itu dalil ya, nas, perkataan Yesus sendiri. Tetapi kembali lagi saya ikuti Paulus karena saya yang mempelajari dan membaca tentang Paulus ini, baik dari biografi maupun surat-suratnya, tidak ada nyambung dengan ajaran Yesus. Efesus 2 nomor 15. Jelas dia yang membatalkan segala ketentuan dan aturan-aturannya. Gini, Pak, kan itu
Ya, Mundur ke silakan. belakang ya. Mundur ke belakang, apa nih maksudnya penggenapan ini? Yeremia 31 ayat 33 ini dari Yehova ini ya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Tuh, ada sebelum, ada sesudah. Apa kata Yehova? Demikianlah firman Yehova. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Maksudnya ini apa? Jadi Taurat itu adalah Taurat yang kita bicarakan ini adalah Taurat lama, itu bentuknya tertulis. Tertulis di mana? Di luar batin manusia, di luar diri manusia, di mana? Di batu, di buku, berupa huruf dan titik. Nah, di perjanjian baru, di perjanjian yang akan datang, nah itu bentuknya ditaruh di batin. Batin artinya apa? Kesadaran yang bermain di sini. Itu penggenapannya di situ. Jadi orang tidak lagi berdasarkan apa yang tertulis, tapi berdasarkan kesadaran dalam batin. Ya, itu maksudnya penggenapannya. Oke, saya tambahkan lagi. Saya bisa Bentar tambahkan. Pak, izin biar saya nggak lupa ya. Biar Pak Brahma dulu, silakan Pak Brahma. Sebenarnya ya, kita nggak usah muter-muter, ada kunci hotel kayak apalah itu, muter-muter malah nggak nyambung. Kita belajar di sini dari awal kata genap. Ini sebenarnya ini sudah jelas sekali. Kenapa muter-muter? Aku kadang heran sama orang Kristen. Mengaku Kristen tapi nggak paham-paham. Maaf ya, di sini saya katakan genap. Bayangkan, genap itu berasal dari kata genap. Lawan dari kata genap, ganjil. Silakan Anda buka KKBBI, genap itu apa? Definisi genap. Sudah jelas-jelas, genap itu menggenapi, itu menyempurnakan. Karena apa? Hukum Taurat itu telah diselewengkan melalui adanya kutuk hukum Taurat. Kutuk hukum Taurat itu apa? Itu kutuk yang mengikat, artinya orang yang melanggar hukum Taurat itu kutukannya itu dibunuh, dirajam batu, yang mencuri dipotong tangannya. Lah, Yesus datang menggenapi itu apa? Membawa apa? Ajaran kasih. Ini yang harus kita mengerti. Konsekuensinya memang kadang pahit, tapi ini yang terjadi. Jadi kenapa aku katakan menyempurnakan? Karena hukum Taurat itu sudah diselewengkan. Selewengkan oleh siapa? Ahli-ahli Taurat. Musa juga termasuk di situ menyelewengkan juga. Yang diselewengkan apanya? Kutukan. Jadi kutuk, dengerin Pak Robert ya, kutuk itu berasal bukan dari Tuhan, tapi dari si jahat. Karena Tuhan itu tidak pernah mengutuk. Tuhan itu menciptakan sebuah rancangan pasti indah. Lah ini kan Yesus itu datang melepaskan jerat kutuk hukum Taurat. Menyempurnakan kutuk hukum Taurat, artinya di sini yang di bawah hukum Taurat itu semua konsekuensinya terjerat dengan kutuknya. Nah terus datanglah Yesus membawa ajaran kasih. Membawa ajaran kasih, kutuknya itu jadi terlepas. Jadi peradaban manusia itu Nah, panjang Pak, panjangan Pak. Ya silakan. Tadi saya dengar heran sama orang Kristen. Itu saya tangkap Kang Dito, heran sama orang Kristen. Emang Pak Brahma bukan Kristen? Saya Kristen Pak, pengikut Yesus. Tapi kenapa heran sama Kristen? Soalnya kekristenan sendiri banyak yang ngawur. Oh itu maksudnya, lanjut. Iya, saya kasih logika Pak. Pak Robert makan babi, sedangkan di perjanjian lama dilarang makan babi. Itu salah satu ya contoh, babi itu kena kutukan di situ. Dilarang. Sekarang kita berpikir ya sebagai manusia, salah babi apa coba? Bukankah babi itu ciptaan Tuhan sehingga di situ disalahkan? Coba, ayo kita berpikir bareng-bareng, salah babi apa coba? Babinya nggak salah, tapi yang menciptakan hukum Taurat babi itu apa sih? Sebentar.
Tidak ada yang salahnya babi, tapi Tuhan sendiri mengatakan jangan Apa sih kamu hukum makan Taurat? babi. Coba saya tanya dulu kalian. Nah, Coba dulu, bentar, jangan ke hukum Taurat dulu. Ini lagi balik lagi ke babi nih. Babi itu tidak salah, tapi yang menciptakan babi sudah ngasih tahu, jangan kamu makan babi, nanti kamu akan kubakar dengan api. Yesaya 66 nomor 17. Kan itu gitu. itu Yahweh itu. Makanya di sini di Alkitab banyak sosok ya teman-teman. Kalau kita tidak berlindung, tidak mengikuti perkataan Yesus, di Bible sendiri ini banyak sosok menurut saya. Ada Nah, Kristen yang nggak menganggap Elohim itu Yahweh siapa, Pak? Saya tidak memakai Yahweh. Oh, Pak Laban. Rupet kena lagi nih sama Pak Laban. Yahweh itu adalah Elohim itu. Begini Pak, baik ya. Kalau Ini Anda mengatakan ada ini pernah saya dengar nih, ada orang menganggap, orang dari Kristen juga yang ngaku Kristen, bahwa Yahweh itu, atau ya bukan Yahweh itu, bukan orang orang Yahudi juga nggak bilang Yahweh ya, Yehova ya. Yang mereka bilang Yahweh ya, tapi mereka nggak berani mau bilang, pasti mereka bilang Elohim ya, atau Adonai ya. Mereka takut mau bilang itu, sebab itu nama yang sangat sakral. Jadi mereka nggak pernah bilang Yahweh ya atau Yoteshafe itu kan. Jadi mereka bilang Elohim, Adonai. Nah itu yang dimaksud Adonai Elohim itu Yahweh itu, Pak. Orang Israel aja takut mau bilang itu. begini Pak Robert. Yang bahwa Yahweh itu ada yang bilang iblis loh. Aduh bahaya sekali tuh. Padahal itu kata Yahweh itu kata gantinya adalah Elohim dan Adonai. Nggak usah jauh-jauh Pak Begini, ngomongin iya. ini. Pak Brahma juga bilangnya begitu. Apa? Oke. Pak Brahma bilang Yahweh itu iblis. Makanya ini berarti mereka yang memahami bahwa Yahweh itu, atau bukan ya, jangan bilang Yahweh ya, Yehova ya, orang itu nggak bilang Yahweh juga. Bilangnya mereka takut mau bilang Yahweh itu ya. Mereka selalu bilang Adonai atau Elohim. Nah tadi Bapak bilang itu Adonai, Elohim. Dia kan Pak Brahma bilang gitu. Dia nggak tahu bahwa itu kata ganti daripada Yoteshafe itu. Yothewawe. Iya, Yoteshafe ya. Atau Yahweh lah. Kacau ini. Yahweh lah kata. Aduh. Baca secara Begini Pak Robert, saya tanggapin sedikit ya. Sekarang saya ajak Pak Robert lebih dalam ya. Jadi sebelum Yesus datang ke dunia ini, itu berupa roh itu tak terhampiri. Jangankan suaranya, rupanya pun tidak pernah kau dengar. Jadi roh itu tak terhampiri. Tak satu pun orang yang pernah bertemu dengan roh itu, sang sumber itu. Jadi masalahnya di sini Pak, di mana ada roh itu dikasih nama Yahweh. Sekarang yang kita cari siapa pelakunya yang memberi nama roh itu namanya Yahweh. Yang namanya roh itu tak terhampiri sampai ada namanya itu, siapa pelakunya coba? itu Keluaran 4, Pak, di Keluaran Musa. 14. Musa pelakunya, artinya itu sebutan bukan nama Pak. Karena mereka menyembah tetapi tidak tahu apa yang mereka sembah. Karena apa? Tuhan belum menyatakan dirinya. Loh, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Mereka menyembah tetapi tidak tahu apa yang mereka sembah. Dan Pak Robert, konsekuensinya Yesus sendiri terkena kutuk hukum Taurat. Tapi ini memang sebuah ketetapan. Memang Yesus datang itu memang untuk mati. Karena kalau tidak mati bahaya, di sini dianggap siluman. Ya. Datang untuk mati, penggenapan itu menyempurnakan. Sekarang saya mau tanya Pak, Bapak ngerti Kayafas enggak?
Pak Robert, monitor. Pak Robert. Ini saya ambil tokoh Kayafas ini. Ya, imam besar yang memprakarsai pembunuhan Yesus. Halo. Oh, saya kira saya terbental. Izin dulu, saya mau ke toilet ya. Oke, siap. Mungkin Pak Laban, silakan Pak Laban. Apa tadi? Apa yang bahas? Kayafas. Jadi begini Pak Laban, sebuah pertanyaan kepada Pak Laban. Rasul Paulus sebelum bertobat dia menyembah kepada siapa? Sehingga kehidupannya kacau sekali. Bisa dikatakan seorang penganiaya, seorang pembunuh. Ketika Rasul Paulus itu mengerti, mengenal Tuhan Yesus, dia berubah drastis. Hidupnya berubah. Ya, jelas Saulus ya. Sebelum bertobat dia kan Saulus. Ya, dia jelas terikat dengan sistem Yahudi. Berarti ya apa yang disembahnya adalah Yehova, Yahweh. Oke, saya masuk kalau pakai begitu. Yang bertanya Pak Brahma, yang menjawab Pak Laban, tapi ada kesepakatan, kan gitu. Tentang Paulus, dia menyembah Yahweh tadi kan. Kalau dia seorang Yahudi dan menyembah Yahweh, hukum Taurat itu tidak boleh membunuh. Bagaimana yang Anda kisahkan tadi, dia membunuh, kemudian Anda katakan dia menyembah Yahweh? Silakan. Ada tertulis mata ganti mata, gigi ganti gigi. Silakan dibuka di Matius 5 ayat 38. Iya, itu hukum rajam. Iya. Hukum rajam yang memang digenapi, yang dilakukan oleh masyarakat Bani Israel. Betul. Karena hukuman pemerintah atau liturginya orang Yahudi. Betul. Nah, yang saya tanya, apakah Paulus menjadi algojo? Sementara dia mengatakan membunuh murid-murid. Itu aku belum ke situ ya, soalnya yang oke, saya siap. ketahui, Kang Nito. yang saya ketahui, sebentar. Izinkan dulu saya clear dulu sama Pak Brahma, boleh nggak? Oke, silakan. Ya sama kalau saya sportif saya bilang bahasa itu Tritunggal ya. Kalau Pak Brahma ini apa denomnya? Saya nggak pakai denom itu mengikat karena denom itu buatan manusia Pak. Oke, saya mau tanya, yang Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bapak percaya nggak itu? Itu gelar. Ya, jadi saya mau tanya sama Bapak, anak sama dengan Bapak atau gimana? Jadi begini Pak, kembali ke Tritunggal ini. Capek ini, siap putrek saya kalau diskusi sama Tritunggal. Dulu saya mau tanya dulu Bapak, jadi sebenarnya tahu saya. Bapak itu tidak punya denom, saya mau tanya di sini, mau uji. Apa itu denom Pak? Bapak berarti menuhankan denom di situ. Denom itu buatan manusia. Kenapa Bapak kultuskan denom? Ini kesalahan Bapak di sini. Konsekuensinya seperti itu. Kalau nggak usah menguji sama saya, konsekuensinya seperti itu. Berarti Tuhan Bapak Tertullianus. Gini saya mau tanya sama Bapak, kan di Bible itu, di Perjanjian Lama itu ada Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Itu kemudian lebih dipertegaskan lagi oleh para murid-murid Yesus ya. Nah itu saya mau tanya ke Bapak, menurut Bapak, Bapaknya Yesus dan Roh Kudus itu gimana? Itu dulu saya mau ingin tahu ya, Bapak. Setelah nggak bicara dong, kalau Bapak bilang itu bukan denom, saya mau tanya aja gitu. Ya. Inilah kekurang ajaran Tritunggal ini seperti ini ya. Bapak baca Ayub, sebentar saya kasih data ini ya. Bapak baca Ayub 11 ayat 7. Baca dulu biar mengerti. Ya, saya mau tanya aja dulu. Host, bacakan dulu host. Ini soalnya kelakuan Tritunggal itu suka menghakikat itu selalu berapa? Tuhan dihakikat. Berapa? Kurang ajar. Bapak tahu nggak hakikat? Ayub 11 ayat 7. Oh, tentang hakikat. Ya silakan dibaca Pak.
minta tolong biar ini tungtung akut ini cepat bertobat, tinggalkan denom. Pak jangan menjas Pak, kita diskusi. Lah ini saya nggak mau saling menghujat, nggak boleh, kita diskusi yang baik. Tempur, kalau berapa? kita main denom tempur kita Pak. Ayo berapa Pak Brahma? Ya ini harus selesai dulu saya dengan Pak Brahma. Ayo dulu. Ya sebentar sebelum dibacakan saya tanya Tritunggal itu apa Pak? Coba konsep Bapak menurut Bapak apa coba? Konsep menurut katanya Bapak tahu, nggak perlu saya jelaskan. Baik, saya ajarin ya Tritunggal ya, kalau Bapak nggak mengerti. Tritunggal mengatakan Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa, ketiganya adalah Allah. Celaka di sini. Celakanya di mana Pak? Tuhan di hakikat. Silakan Pak Kang Dito bacakan Ayub 11 ayat 7. Ini melawan Alkitab. Oke. Dapatkah engkau memahami hakikat Elohim, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Nah, itu ada tanda tanya tuh. Iya, silakan. Kalau Anda menyelami berarti Anda berusaha menjadi Tuhan. Dan kekuasaan Tuhan gugur di sini. Digugurkan oleh siapa? Tertullianus. Makanya Bapak harus mengerti akhir kehidupan Tertullianus pun bertobat meninggalkan Tritunggal. Bukan begitu Pak Brahma, jangan-jangan Tertullianus nggak pahami. Pak Brahma saya jawab ya. Dan itu pertanyaan daripada Ayub. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Pertanyaan kan? Ya dapatlah. Kalau kita diberikan hikmat oleh Tuhan, apa nggak bisa? Dapat Pak. Itu kan baru pertanyaan. Kalau kita orang bodoh nggak minta hikmat, ya nggak dapat. Jadi sebenarnya Tuhan Bapa itu Allah atau Yesus? Ini dulu. Pak. Kok ini ya. Anda itu Allah itu hakikat. Sebentar. Ini orang-orang yang mendapat ilham nih. Saya mau jelaskan ya. Sebentar. Sebenarnya Anda itu pengikut Yesus atau pengikut Allah? Wah ini benar. Kristus, saya pengikut Kristus. Kristus lah. Terus kenapa Allah itu milik saudara-saudara kita? Jangan kau rebut. Kau itu banyak sekali Tuhannya. Ada Allah itu milik saudara kita, jangan kau pakai. Jangan. Nanti dikira Islam tidak mau. Jangan. Oke. Serakah itu namanya, Tuhannya terlalu banyak. Cocok loh Pak Brahma. Cocok. Oke, kita pakai Elohim ya. Setuju? Kalau pakai Elohim, Tritunggal bubar karena di situ konsepnya Allah. Allah itu kan adanya di bahasa Indonesia aja Pak. Aduh Bapak ini. Makanya. Di bahasa Inggris itu pakai Allah. Ganti konsep, jangan pakai Tritunggal. Konsekuensinya kalau Anda memakai Elohim, konsep Tritunggal hancur, bubar. Makanya konsep Tritunggal itu nggak benar. Perjanjian baru yang mana dulu? Tritunggal yang mana dulu Pak Brahma? Tritunggal ini. Pak ini berarti nih Pak ini gini Pak, saya nggak mau debat, kita diskusi ya. Ya debat nggak apa-apa, ayo saya ladenin. Aku sudah biasa debat dengan. Nah, Bapak kalau kita akan menuju ke debat nanti debat. Sebentar dulu, saya pemaham Tritunggal. Tritunggal yang mana Pak Brahma? Nah, ya. Lah, saya juga Tritunggal, tapi kan tidak saya bedakan. Nah, Tepilus tahu Tritunggal Tepilus. Apa itu? Aku nggak paham itu. Kalau tentang ajaran Yesus saya tahu. Apa? Tritunggal apa? Kan dia yang pertama sekali mencetuskan istilah triados tahun 179. Berarti Bapak Tuhannya Theophilus. Bukan begitu caranya berdiskusi. Lah, saya Tuhannya Tuhan Yesus, saya nggak memakai itu karena itu konsep itu semua agama manusia. Cocok loh ke situ. Ya itu terserah Anda. Pak Laban nanya aja dulu, menurut dia Bapak itu siapa gitu aja. Menurut dia Yesus itu siapa? Sebab ada 3 loh. Ada Bapa, ada Roh, ada Anak dan Roh Kudus. Itu menurut Pak. Ini pemahamannya Pak. Ini saya nggak mau menjelas Bapak. Saya mau ingin tahu
pemahaman Bapak terhadap bapaknya anak itu. Yesus bilang Bapakku kan. Tuhan beranak ini, kacau ini. Dengar. Kan Yesus selalu bilang anak Tuhan Bapak ini. Aduh. Nah gini, bukan maaf lupa. Balapan ya nih. Ini pas apa? Bapak dengar ya. Maksudnya gini, kan Yesus selalu mengatakan Bapakku, ya, ada Roh Kudus, ya, itu. Ya, ini menurut Pak Brahma, yang Yesus selalu bilang Bapakku itu siapa? Menurut Bapak, saya mau pengen tahu aja, yang Bapak paham itu. Jadi Bapak itu gelar, Pak. Gelarnya siapa? Ya Bapak gelar. Ada Bapak Presiden, mati dong. Ada Bapak Menteri, ada. Iya, saya tahu. Nggak, saya tahu. Iya, makanya di sini Bapak jangan menyembah Bapak. Bapak itu gelar. Kalau Bapak menyembah Bapak, berarti Bapak menyembah gelar. Dengar Pak, saya mau tanya. Kan di Matius 28 tuh Tuhan Yesus mengatakan bahwa baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya itu Yesus yang ngomong ya. Kemudian sebenarnya begini Pak. Aku diutus oleh Bapakku. Itu Yesus ngomong loh. Aku diutus oleh Bapakku. Siapa yang begini? Bapak itu siapa yang dimaksud Yesus? Sebenarnya ya yang paling benar itu baptislah dalam namaku. Di mana? Ini yang paling benar, soalnya ketika orang Kristen membaptis, aku baptis engkau Pak Robert dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, terakhirnya itu dalam nama Yesus, artinya ketiganya itu Yesus, Pak. Nah, mana ada di Matius 28 ayat 18 itu baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nggak ada lagi tambahan. Yesus. Mana Bapak coba maksudnya di Pak Robert teks diganti dulu ayatnya, ganti baru cocok. Begini Pak, bukan diganti. Sebenarnya kalau kita merujuk ke teks original, sebenarnya Yesus itu baptislah dalam namaku. Nama siapa di situ? Nama Yesus. Karena nama Yesus itu nama yang berkuasa dan di bawah kolong langit ini bertekuk lutut. Oh ini bukan nama yang lain. Nah, ini Bapak JO ini kayaknya ya. Apa itu? Hibrid. Saya Tritunggal Syariah. Jangan pakai syariah lah Pak. Tritunggal original gitu kayak atau apa kayak. Waduh, Tritunggal original jadinya Tritunggal akut, nanti kacau. Kalau yang original Theophilus loh, itu berlaku untuk semua agama itu. Tuhannya jadi Theophilus. Jadi Tuhannya Theophilus, bukan Tuhan Yesus. Theophilus. Theophilus. Nah, Anda mengimani Theophilus sama. Ajaran Yesus juga Tritunggal loh, sama dengan Theophilus. Yohanes 17 ayat 3 itu Tritunggal itu. Jadi Pak Brahma lebih memahami yang dikatakan Mikana itu ya, Tritunggal itu yang bukan kayak sempak bolong itu kan. Oh beda, karena beda lagi dengan saya Pak. Oh beda lagi. Ini Pak ya, nah, kita saling ini aja, saling ingin mengetahui kita masing-masing. Kalau dengan Pak Laban ini udah. Baik ya, saya terangkan ya. Baik menurut saya pun pakai konsep Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah. Bapa itu sang sumber sebenarnya. Ya betul. Nah, anak itu merujuk ke Yesus. Yesus yang mana Pak Brahma? Ya Yesus yang mati di salib. Apa hubungannya? Kenapa Bapa? Kenapa Yesus anak? Apa hubungannya dengan sang sumber? Begini. Jadi kan mereka itu sebelum Yesus menyatakan dirinya, mereka menyebut dengan nama Bapa. Sebenarnya Yesus itu menyatakan dirinya, memperkenalkan Bapa itu, yaitu siapa? Yesus itu sendiri. Wah, Wanes ini sudah. Wanes. Nah, saya Tuhannya satu, hanya Yesus, nggak ada Bapa. Iyalah Tuhan. Ya udah, paham saya udah. Kurang jelas apa lagi? Aku dan Bapa satu. Iya, bukan kan Yesus bukan bilang begini, ayat Pak, itu. Ayat itu saya tahu Yohanes 10 ayat 30 ya.
Yesus tidak mengatakan aku dan Bapa sama, bukan. Aku dan Bapa satu hakikat maksudnya. Nah itu hakikat kurang ajar jadinya Tuhan di Bapak tahu hakikat. arti hakikat, Bapak tahu nggak? Kurang ajar hakikat itu Tuhan di hakikat. Pak, Kurang hakikat, ajar. Pak dengar Bapak, itu istilah hakikat itu dasar, tahu nggak? Atau substansi. Dapatkah engkau menyelami batas-batas itu batas kekuasaan Dapat, Pak, Tuhan? dapat. Itu berarti kau jadi Tuhan di sini. Oh, Saya juga dapat loh. dapat Pak. berarti Kalau Tuhan kasih ilham, dapat, Bapak Pak. menjadi Tuhan di sini. Nah itu Bapak berpikir Tuhan atas siapa? rendah. Oke. Tuhan atas Tritunggal. Kan pertanyaan kalau dibilang begini, kalau Mazmur itu mengatakan engkau tidak akan dapat, nah itu selesai, kita nggak bisa. Geser. Nah, Boleh. Jadi, boleh izin. dapat. Jadi Contoh, Pak itu Robert ini pengikut Tritunggal atau pengikut Yesus? Aduh. Pengikut Kristus. Aduh, ini. Jadi Bapak nggak tahu itu Tritunggal itu siapa? Iya, makanya Bapak itu pengikut Tritunggal atau pengikut Yesus? Kok ketawa sih? Kalau saya pengikut Kristus Pengetahuannya loh. beda. Itu tadi saya lihat Bapak ada Wanes nih, Tritunggal Wanes nih kalau saya. Lah, itu sebagian daripada peristiwa. Iya, Bapak kan bilang Bapak itu adalah Ini Yesus dulu sendiri. jawab, Nanti Bapak. Bapak dia bilang Roh Kudus itu Ba- ada Bapak itu pengikut Yesus atau pengikut Tritunggal? Tritunggal. Oh, berarti Saya Tuhannya jadi Tuhan Roh Corona Kudus. ini Tuhannya kan, Tertullianus sudah. Ini gimana ini? menghilangkan Yesus ini. Gini, Ya. gini Pak, Bapak Teos bertiga yang kalau Tritunggal ya. gini, kalau ngomongin konsep ketuhanan, nggak akan ada habisnya. Anda nggak akan menemukan satu titik mana yang benar, mana yang salah, nggak akan ketemu. Karena berdasarkan doktrin, Tritunggal itu doktrin. Saya keingat sama Dona. Hakikat itu hanya di kepribadian itu, pribadi itu hanya disadurkan kepada makhluk. Gini Pak. Ya, karena kan makanya aku katakan konsep Tritunggal itu konsep yang kurang ajar. Tritunggal yang mana? Pak, Yesus Pak, kan ada Pak. Tritunggal loh. Pak, kalau saya balikin ke Bapak, ide Bapak juga ini kurang ajar gimana Pak? Kita jadi debat jadinya, debat Ya, itu. ayo debat. Ya, Bapak bilang biasa kan debat. Tritunggal itu kurang ajar. Saya bisa balikin loh. Pemahaman Bapak juga kurang ajar gimana Pak? Terima nggak? Lah, pemahaman saya Tuhan Yesus. Silakan Anda hujat Tuhan. Kita saya. juga Berani nggak? Kalau saya bisa hujat Tuhan Anda karena Tuhan Anda Tertullianus. Ayo, berani nggak? Nah, kalau saya begini, Ini Yesus adalah pengajar Tritunggal. Saya bisa jamin itu 100%. Ya betul. Yesus pengajar. Nah ini yang Bapak bawain dia Sabelianis nih Sabilan Sabelian. Sibialis, apa itu modalisme dia ini apa namanya? Sibialism. Sabelianis. Apa itu? Aku nggak tahu ini. Ini merek. Nggak Kenapa ngerti. kau lekat-lekatkan itu merek? Pak itu Bapak belum lahir 2000 tahun yang lalu atau hampir 2000 tahun lalu itu Kenapa perdebatan antara Anastasius dan teman-temannya dan Sabelian itu Arianus Praxea. Itu Arianus menganut itu anak itu atau putra itu diciptakan ya. Kemudian Sabelianus dia blender semuanya. Itu Sabelianus. On off ya. Itu Praxea ya, yang punya ide itu Praxea tadinya. Praxea tapi akhirnya Praxea di sidang bertobat dia. Bahwa dia mau dianatema dia. Ini Pak, nggak usah melebar kemana-mana. Nah, Bapak nggak tahu sejarah itu rupanya. Lah, saya beriman kepada Tuhan Yesus, ngapain beriman Bapak kepada tahu sejarah? itu. Lah, apa sejarah? Berarti Bapak Sekarang saya sejarah tanya. gereja Bapak nggak paham. Baik, sekarang saya tanya, apakah sejarah itu menjamin keselamatan? Silakan jawab. Menjamin lah. Hah? Ya dengan Sejarah itu akan terulang kepada Anda, Pak Brahma. Aduh, Pak Brahma. Pertanyaan jawab. Pak Laban, ini orang nggak ngerti sejarah gereja. Baik. Sejarah gereja dia nggak paham. Bapak gereja itu menjamin keselamatan. Saya Nah, Bapak pertajam tahu lagi. Praxeas itu siapa? Sabelianus. Manusia itu manusia berdosa. Ya semua tahu manusia. Tapi siapa mereka? Tokoh-tokoh apa mereka? Manusia berdosa. Saya anggap manusia yang ada di bumi ini berdosa semua. Kurang literatur nih Bapak. Termasuk saya.
Itu Bapak udah frustasi kalau jawabnya. Kok frustasi? Jawaban frustasi Jadi, itu, Pak. jadi menurut Bapak itu siapa saya mau tadi tanya. yang Bapak sebutkan itu manusia suci? Dengar dulu, Pak. Jawab. Prakses Bapak tahu nggak? Silakan bantah Nah, saya narasi mau tanya. saya. Bapak kenal Prakses nggak? Sabelian Bapak Nggak kenal buat apa? Kenal mereka nggak penting. Nama jawab. Ajarannya itu loh Pak Brahma, itu yang Bapak Nah, Brahma. ajaran yang Prakses. saya ikutin justru itu Dia menghambat. dia tidak menyadari bahwa itu yang dia ikuti itu Sabelianus. Iya. Itu Dia nggak ngerti. kalau Anda ke situ justru itu menghambat Iya, yang diri Bapak Anda Pak, kepada Tuhan 2000 Yesus. tahunnya 1900 tahun yang lalu, Pak. Ini pemahaman Bapak udah di anatema. Ngapain Nah. mengikuti anatema manusia? Udah, Mendingan Kelaban. begini, dengerin, Jangan diulang lagi lah maksudnya. dengerin, ya. Jadi orang Kristen itu hubungan pribadi lepas pribadi kepada siapa? Kepada Tuhannya, yaitu kepada Tuhan Yesus. Kenapa kau? Nah, itu kita udah Kenapa tahu. kau Kalau mengikat? itu beda Pak, lagi. itu kita udah tahu, Lah, Pak. kenapa kau mengikat Karena Bapak kepada tahu sejarah? sampai ada Tritunggal, ada Arianus, ada Itu Bapak tahu nggak itu? itu konsep. Iya, kita ini kan ranah berdialektika. Baik, saya Kalau soal jawab. iman jangan diperdebatkan. Kita satu dalam tubuh Kristus. Ini Beda itu. ya yang Malaban. Bapak sodorkan itu konsep Malaban. buatan manusia berdosa. Ini Pak Brahma ini kayaknya baru hadir ini, dia nggak tahu sejarah. Yang dia pahami ini dia lagi sedang memahami Sabelianus. Lah sekarang Iya. Tapi dia nggak tahu rupanya itu Bapak udah ketinggalan. Prakses, Sabelianus itu Pak Brahma ulangi. Dia ulangi. Sesuatu yang salah Bapak ulangi. Dia nggak tahu itu. Itu ajaran Pak Prakses. Brahma Pak. hidupkan lagi sesuatu yang salah. Itu Yang harus sudah Bapak dianatema sadari. 1900 tahun yang lalu, Pak. Aduh, Bapak nggak paham rupanya. Bapak sok tahu tentang sejarah. Ternyata Bapak yang Bapak pahami pemahamannya Sabelianus, Pak. Prakses ya, yang memunculkan itu pertama Iya, Prakses. iya. Tapi Prakses tobat dia setelah dia disidang. Ini Bapak ngomong banyak. Di surat ternyata nggak tahu Tertulianus ya kan sejarah. terus 31 bab itu. Nggak tahu sejarah rupanya. Kita bicara tuh orang yang tahu. Pak, harus Bapak tahu tuh sejarah gereja, Pak. Sampai yang Bapak pahami ini sudah di anatema, Pak. Hampir 2000 tahun yang lalu, Pak. Bapak bilang Tritunggal, Bapak nggak ngerti apa itu Tritunggal. Bapak pemahamannya kayak ini Mikana nih. Iya. Iya, mirip Mikana nih. Tapi dia bilang enggak, padahal dia nggak tahu tuh. Sabelianus dia nggak ngerti. Mikana, Prakses dia Malikil, Billy, almarhum PS Ben, ya kan? Bapak jangan banyak bicara kalau Bapak nggak tahu sejarah gereja, Pak. Malu ini orang-orang seperti Andi Celebes ini ngerti loh. Jangan main-main loh. Coba tanya sama Andi Celebes, siapa tuh Sabelianus, siapa Arianus. Oh, dia lebih tahu dari Bapak loh. Siapa tuh Tertulianus. Tanya sama Pak Andi Celebes. Dia lebih tahu dari Bapak. Bapak kuar. Bapak nggak tahu, Bapak sedang memahami yang sudah di anatema hampir 2000 tahun yang lalu. Malu loh didengar sama Andi. Tapi Pak Robert begini, jadi Bung Andi, masih bangun nggak? Bung Andi, Begini, ngomong Pak dong. Robert. Ini Bung Andi ini saudara saya ini satu ini. Dia Pak ketawa loh dalam hati itu. Dia ketawa loh dengerin Pak Brahma ngomong ini. Begini Pak Robert. Ya. Saya lagi berfirman dalam hati. Udah ngomong dulu. Lebih tahu Andi loh. Pak Andi, kalau Pak Andi dengar ini Pak Brahma itu pemahamannya apa? Saya mau tanya secara jujur. Semua Anda ahli loh. Oh, Brahma. Nah, dia memahami seperti pemahaman siapa tuh? Ayo Andi. Ya, dia berbeda sama oten yang lainnya sih. Menurut Pak Andi, dia pemahamannya siapa? Tertulianus atau Sabelianus? Nggak ada. Dia di tengah-tengah, mau ke kiri, mau ke kanan. Dia berang bebas. Dia bilang sama. Andi pakar loh. Sehat lah. Ya. Andi pakar loh. Kita jangan ngomong Tertulianus dan Dia mau orang bebas itu, Pak. tapi nggak ngerti sejarah, Pak Andi. Malu, saya malu sama Pak Andi loh.
Yang mana? Ini Daeng. Yang penting kan bunyi dia mah. Maka Daeng lebih tahu loh. Jangan main-main. Maka saya dari tadi diam aja. Tadi kan saya dibilang, kok diam aja, saya lagi pelajar nih. Ini orang alirannya siapa nih? Ujung-ujungnya Sabilianus. Dia pernah marah-marah loh di Komal dia. Cuman ya begitulah. Marah itu di Komal dia tuh. Dia masih ada nggak Pak Brakman? Ini dia ada naik lagi nih. Dia sok tahu. Nggak taunya dia nggak tahu sejarah. Aduh, malu saya dia. Malu sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Fandi masih monitor nggak Bang Fandi? Itu Bang Jibril minta up Bang Fandi. Oh ya, mana? Bentar. Aku lagi tidur. Kalau moderator nggak bisa naikkan dia Bang, akun private soalnya. Oh harus di. Cuman host yang bisa naikkan. Nggak ngerti. Bukan, cuman host yang bisa naikkan Bang Jibril tuh. Oh ya. Jibril teman dia banyak paham. Mas Pandi tiduran kali itu anak itu. Bang Fandi nggak monitor Bang Jib. Bangunin tuh di bangunan tuh hostnya. Sambil nunggu hostnya ya. Bang Brahma ini sebenarnya spesial apa sih Bang? Anda spesialnya di mana ini? Apa di montir kah atau perdagangan atau sejarah? Pak Brahma. Mana Pak Brahma ini? Tes. Ya gimana? Anda keahliannya apa sih? Aku bukan ahli sejarah, makanya kalau ditanyain soal sejarah, aku ya memang jujur terus terang aku tidak mengerti. Oh, bukan ahli sejarah Pak Robert. Iya. Karena aku bukan sejarawan. Tapi Anda sebenarnya Kristen menganut Tritunggal juga atau seperti apa sih Kristen Anda ini Pak Brahma? Pak Andi. Ya. Dia sudah ngaku dia tidak tahu sejarah. Lalu dia berkor-kor ya percuma Pak. Oh ya juga sih. Iya, dia udah ngakui dia nggak tahu sejarah. Yang dia lagi pahami ini yang maka dari tadi saya diam. Ini orang pemahamannya apa ini? Oh, ujung-ujung saya tanya kan sama buktikan. Ya, Sabilianus rupanya. Jadi kalau boleh tahu Sabilianus itu apa coba? Aku pengen ngerti. Waduh, Bapak baca dulu sejarah deh. Malu sama Andi loh. Andi Kenapa tahu. malu? Aku sudah katakan aku nggak tahu sejarah. Nah, kenapa Bapak itu sok yakin? Kok sok kita yakin? Malu. Kita orang Kristen malu loh di sini. Kenapa Maka saya malu? banyak diem tadi. Maka saya diem Pak. Bukannya saya ini ya, Pak. Kenapa malu? Apa yang dimalukan? Pak, percuma. Bapak sudah bilang Bapak nggak tahu sejarah. Bapak Lah belajar terus dulu. apa Baru hubungannya? Bapak Emangnya orang yang nggak tahu sejarah masuk neraka? Nah, itu orang frustasi lagi yang ngomong. Bukan frustasi, Anda itu terlalu mengkultuskan sejarah di sini. Pak, Bapak kalau orang nggak tahu sejarah itu orang kurang pengalaman, orang kurang Aku itu Pak. Jadi jangan ini sih Pak gini Pak, di Komal ini harus kita paham sejarah akademis ya, ilmiah. kok Baru harus? Bapak berkuar-kuar di sini. Jangan, saya malu dari tadi saya diam dengar. Aku aja nggak malu, kenapa kau malu? Iya, kalau Pak orang Brahma namanya mobil. menghidupkan pemahaman yang salah. Ya mungkin bukan Ini bukan saya luruskan Anda. dulu ya, izin. Ya. Menurut Pak Robert, Anda itu aliran Sabilianisme. Ya. Apa itu Sabilianisme? Iya, Ajaran, apa itu, Pak? dengerin dulu. Dengar tuh, Anda jadi tahu. Ajaran sesat dalam teologi Kristen yang menyangkal adanya 3 pribadi yang berbeda dalam Trinitas, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu Pak. Nah, itu kan sumbernya kan dari iblis, kukatakan. Oh, Ini lagi dijelasin sama Ani loh, orang Islam loh. Orang Islam loh Iya, ini. Sabilian, ya, aku menghajar Sabilianus karena apa? Itu sebuah apa namanya bisa dikatakan mengejas, dan hal yang tersebut itu tidak diperbolehkan oleh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus tidak mengajarkan mengutuk ataupun menghakimi
itu kan merujuk kepada menghakimi atau melabeli orang. Itu juga kurang ajar. Tunggu, kasih kesempatan. Makanya Anda kalau mengikuti itu tersesat. Jaminannya yang Anda ikutin adalah ajaran Yesus yang Udah coba kasih Bang Jibril sebagai penengah dulu ya. Bang Jibril, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sejam terakhir dengerin mereka nih seru loh. Ya, ada komentar Bang? Saudaraku Jibril masih ingat saya nggak? Ingat dong Pak Robert. Naik kelas terus. Sekarang pertanyaannya sederhana. Apakah orang yang mengerti muncul lagi nih tentang sejarah itu menjamin keselamatan? Ini Pak Brahma ini hati-hati ngomong sini, ada Pak Jibril, ada Pak Andi. Itu paham loh. Hati-hati kenapa? Hati-hati. Kita itu di sini duduk sama rendah, berdiri sama tinggi di hadapan Tuhan itu sama, nggak ada yang berbeda. Ya, itu masalah itu Pak. Ini masalah pengetahuan nih Bapak ternyata. Nah makanya hati-hati kenapa? Mengakui bahwa Bapak pengetahuan Bapak tentang sejarah nggak ngerti. Jadi dengerin Robert, ini saya kasih kajian sama kamu ya. Ya. Orang yang ngerti sejarah mau kasih kajian sama saya, gimana ini ceritanya? Aku nggak bahas sejarah karena aku bukan sejarawan. Jadi Anda kalau bahas sejarah kepada saya, Anda salah orang. Begini Pak Brahma, pendapat Anda bisa dimanfaatkan loh. Bahaya nih orang. Dimanfaatkan apa? Jadi bumerang loh pendapat Enggak, sebenarnya gini Pak Robert, Pak Laban. Bang Laban masih ingat saya kan? Masih. Sebenarnya Bang Robert, Bang Laban sama Bang Brahmana. Sebenarnya kan tadi Bang Laban sama Bang Robert bilang kan, Sabellianisme itu udah dibidatkan, udah dikafirkan, udah dikutuk lah di abad 1. Setuju, betul. Tapi siapa yang punya hak untuk saling mengutuk ini, Bang? Siapa yang punya kapasitas atau punya rights atau hak untuk dia sesat, itu sesat, ini sesat. Itu siapa sebenarnya? Silakan. Iblis. Itu pekerjaan iblis, yang suka mengutuk-ngutuk itu iblis. Enggak, maksudnya gini. Berarti Katolik tuh, Pak. Begini, Jibril. Itu kita bukan maksudnya siapa yang punya hak, jadi ada kesepakatan. Begini Pak, Anda nggak usah terlalu jauh belajar soal sejarah. Anda pelajari dulu kesesatan Anda, baru Anda bisa mengatakan kesesatan orang lain. Karena kalau Anda mengatakan orang lain itu sesat, artinya Anda tidak mengerti atas kesesatan diri Anda sendiri. Nanti urusan saya itu Pak Brahma, saya cek nanti Pak Robert, tenang. Mantap, ini siapa nih? Laskar apa? Laban. Oh, Laban. Ya udah, Pak. Bukannya kita merendahkan Pak Brahma, dia juga. Makanya sejarah itu kadang menyesatkan. Di sinilah letak penyesatannya, karena bukan sejarahnya orang Brahma, pemahamannya loh. Makanya jangan diikuti, kau ikuti ajaran Tuhan Yesus. Cara berpikirnya itu maksudnya, bukan sejarahnya. Ini Pak, pola berpikir manusia perlu kita pelajari. Kok bisa sampai begini? Itu kan melalui proses-proses waktu dan pemikiran yang mendekati objektif ya. Itu namanya sejarah itu. Itu kan kenyataan yang sudah terlaksana atau yang sudah dilalui. Tapi sumbernya kan Anda tidak mengerti. Sumbernya itu dari mana? Akademis itu Pak. Itu bukan keputusan sembarangan. Jadi keputusan itu keputusan dunia. Pak Jibril, itu maksudnya tidak ada sih yang punya hak untuk menghakimi. Tidak ada, hanya Tuhan ya. Maksudnya makanya Anda kalau terjerat dengan ajaran itu, Anda telah berbuat dosa. Melabeli orang dengan sembarangan itu kan kurang ajar. Dia Pak Brahman ini cuma bisa kurang ajar dia bilang itu. Konsekuensinya memang seperti itu. Untuk menutupi ininya dia ya. Enggak, karena gini Pak Robert, saya bingungnya gini. Kalian semua setuju dengan Tertullian kan? Aku tidak pakai apa itu Tertullianus manusia. Tertullian itu Tritunggal Pak, Tritunggal. Dia bapak Tritunggal. Itu manusia berdosa. Iya. Oke, Bang Laban setuju. Habis itu Pak Robert setuju. Sampai ada pengajarannya dia juga yang namanya itu seperti Pak
Triteos itu apa namanya itu? Enggak, Pak Robert setuju nggak sama Tertullian dengan Tritunggal? Montanus. Kalau dia menjelaskan masalah Tritunggalnya itu satu yang Nah, di tahun 210 dia jadi Bapak Tritunggal. Habis itu sebelum meninggal kalian kafirkan dia. Nah, itu saya bingung tuh. Bapak setuju dengan dia tapi Bapak kafirkan dia. Itu gimana tuh, Pak? bukan gini. Ajaran dia masalah Tritunggalnya itu sudah benar, tapi akhir dia itu Alih ke Montanus. Dia Montanus dia itu gimana tuh? Gini, Allah menjadi Roh Kudus menjadi Allah di situ. Gini Pak. Inilah orang yang terjerat dengan konsep buatan manusia. Aduh ini Pak, diam dulu Pak. Makin ketahuan Bapak punya ini loh. Kalau Bapak makin ngoceh itu. Ini kita ini saya bicara fakta yang terjadi. Iya Pak. Maaf ya, saya, Pak Laban, saya Pak Jibril udah tahu siapa Bapak sih. Tapi kita lagi sementara membahas ini. Mau menjawab Pak Jibril. Pak Jibril gini. Tadinya Paulus mengistilahkan tentang apa itu Bapa Putra dan Roh Kudus adalah, atau dia mengistilahkan lah ya, mengistilahkan Bapa Putra dan Roh Kudus adalah Tritunggal. Dia hanya memberikan istilah ya. Nah, pas akhir-akhir dia tidak konsekuen lagi dengan temuannya dia itu atau istilahnya itu. Dia ke Bontain siapa tuh, lain lagi dia tuh. Dia punya ini ya. Itu yang akhirnya dibilang dia tidak konsekuen lah dengan yang dia padahal itu milik Katolik. Pak, Bapak diam dulu Pak. Saya dengan Jibril nih. Ini orang beriman loh. Kalau Pak Anda Jibril, bukan Pak Katolik Andi, berarti Anda numpang. Pak, Bapak ternyata Bapak udah ngaku Bapak nggak ngerti, lalu Bapak masih ngoceh juga. Aduh, maaf. Ini konsekuensi yang terjadi. Pak Brahma kemakan doktrin loh. Nggak pakai doktrin. Nah, dia bilang dia Pak Brahma katakan itu dia sendiri doktrin yang salah dulu. Pak Laban, dia bilang dia tidak pakai doktrin. Dia sendiri sedang termakan doktrinnya dia sendiri. Dia tidak tahu apa itu doktrin. Tapi dia sedang menjelaskan doktrinnya dia. Apa yang saya pakai doktrin? Aku nggak ada pakai doktrin. Iya, yang Bapak pahami itu doktrinnya Bapak. Itu doktrin, namanya doktrin. Yesus ada Allah. Itu tuh saya bilang itu. Lah sudah jelas-jelas firman itu adalah Allah, kalian tolak. Nah, itu. Tadi Bapak bilang nggak percaya Allah lagi, bingung saya. Nah, aku kan mengikuti Anda. Sebenarnya kata Allah itu sudah tidak saya pakai karena saya menghormati saudara-saudara kita. Ya udah Pak. Maaf. Ini saya mau jelaskan. Saya mau menjawab apa yang dijelaskan oleh. Karena apa? Bukannya saya lemah ya. Ini saya mengungkap kebenaran karena Pak, semakin Bapak bicara, Pak, semakin Yesus Kristus bukan pengikut bukan yang lain. Pak, bukan Bapak aja pengikut Kristus, saya Pak Laban itu pengikut Kristus, tapi yang gimana dulu? Mau menjelaskannya Pak. Terus kenapa Anda masih pakai Allah? Malukan di sini. Karena Bapak yang malu. Istilah-istilah itu Bapak, ternyata Bapak bilang sendiri kan, Bapak akui Bapak nggak tahu itu. Nah, kita mau kasih tahu Pak. Anda itu merebut, mencuri sesembahan saudara kita. Ya, makin Bapak gembuan ini. Gembuan. Lah, Pak, katakan keras. Pak Jibril, karena ini Tuhan kalau mau Anda itu diskusi bukan sama orang Allah. seperti ini, bukannya saya merendahkan ya. Aduh, dia sendiri udah mengaku. Tapi saya ngelihatnya di JO sih. Saya ngelihatnya di JO. Iya, Praseas Sabelian. Dia nggak tahu itu. Dia yang dia sedang bicarakan, dia sedang memahami ininya Sabelian Pak. Praxeas ya, pertama yang mengawali itu pemahaman Sabelian itu Praxeas. Tapi Pak Praxeas sudah bertobat ya. Ini Pak Brahma nggak ngerti katanya. Dia sendiri bilang kan dia tidak belajar sejarah ya. Itu kalau orang nggak belajar sejarah ya dia menanggung resiko sendiri kan. Di mana ada tertulis orang tidak belajar sejarah masuk neraka? Itu dijawab. Pak, itu jawaban orang-orang frustasi Pak. Kalau Bapak ngomong frustasi ini logis. Iya, Bapak sedang berfrustasi ini. Kok frustasi? Kita lagi berbicara ilmiah dan akademis ini. Kalau Bapak bicara kan Bapak cuma nyeletuk-nyeletuk aja itu Pak. Nyeletuk. Saya bicara itu kan Bapak omongan nyeletuk. Bukan ada apanya, tapi apa adanya. Iya, apa adanya ya Bapak tidak memahami
sejarah, Bapak gereja itu Aku yang bukan sejarawan. Apakah Anda sejarawan? nggak perlu orang sejarah itu orang harus bukan ahlinya ya. Artinya di Memahami. sini Anda belagak sok tahu karena Anda bukan sejarawan. Bapak kita tanya Sabilian, Bapak Sama tahu. sih. Bapak Sabilian Ini Oke. konsekuen. Jadi konsekuensinya seperti ini karena Anda menggiring Saya tidak sedang mengecilkan Bapak. menggiring kepada kemegahan diri Anda yang mengatakan belajar sejarah, tapi sejatinya Anda itu bukan sejarawan. Aduh, gini Pak, belum buka sejarawan dan ahli sejarah tuh beda Pak. Orang memahami sejarah dan Nah, makanya ahli sejarah itu kalau Pak. beda Anda jangan sok tahu. Semua orang itu berhak untuk memahami sejarah Pak. Ya silakan, tapi Walaupun kalau dia tidak bukan tidak paham artinya jatuhnya jadi sok tahu. Nah kalau Bapak ngerti, saya mau tanya ini, Praxeas itu siapa Pak? Dari tadi sudah saya katakan, apakah Bapak tidak mendengar? Saya bukan sejarawan. Udah. Kalau saya bicara apa adanya, bukan ada Oke, apanya. Bapak bukan sejarawan, tapi Bapak paham nggak ajaran Praxeas? Sekarang Bapak sejarawan bukan? Waduh, ini susah juga mau dia. Lah jawab, Oke. ayo. Gak bisa Pak Robert, gak bisa tanya itu. Nggak bisa ya. Jadi kalau saya mau tanya gini, Bung Karno adalah presiden ini. Oh, Bapak bukan sejarah. Oh, ini jadi melebar Jadi begitu kemana-mana kan ini. ya. Oh, Presiden Carter itu adalah presiden Amerika. Sekarang saya Saya tanya. nggak boleh ngomong gitu dong. Itu Bapak- sejarah loh. Bapak seorang sejarawan apa bukan? Nggak perlu orang ahli Oh, sejarah. nggak perlu, ngapain ngalor ngidul Tapi ngomong ngalor orang ngidul harus nggak karu-karuan paham, yang Pak. belum tentu kebenarannya. Kami pembaca sejarah. Oma, Kita tahu warna Pak Brahma itu sejarah apa yang diulang, sejarah yang salah. Betul-betul Pak. Apakah sumber sejarah itu sumber kebenaran? Iya benar itu, historis empiris itu. Empiris itu Pak. Ya silakan Anda ikutin, akhirnya Anda jatuh dan terjerat menyesat-nyesatkan orang. Malah orang yang tidak tahu itu baca sejarah itu seperti Bapak ini. Bapak nggak tahu, Bapak. Makanya Anda jangan pernah mengucapkan Sabilianus apa itu kayak sesat kayak itu hal yang dilarang oleh Tuhan. Karena itu Ini jawaban ajaran orang dari setan. Jawaban orang frustasi seperti ini. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap Pak, budimu yang tahu dan itu bukan segenap Bapak aja. Pak Andi sama Pak Jibril tahu hatimu. itu. Pak Brakma. Yang Bapak baru bilang itu, Pak Andi sama Pak Jibril tahu. Nggak perlu Bapak ungkap-ungkap seperti itu Pak. Itu Nah, terus udah. ngapain pembahasan kita lari-lari kemana-mana? Kita pembahasan soal Enggak, Yesus Bapak kenapa tadi kan ada. Enggak, tadi kan Bapak langsung menjas Tritunggal. Makanya kita kembali ke Pak, laptop. Tadi Bapak itu sudah Pak, Oh, Bapak tadi ini dia dari tadi melebar kemana-mana, bukan sejarawan tapi ngomong sejarah. Kan akhirnya aku yang malu. dengar. Tadi semua mendengarkan, dia sudah menghakimi Tritunggal kurang ajar, Tritunggal kurang ajar. Ulang-ulang. Kita tanya apa itu Tritunggal? Konsep yang saya hakimi konsep karena baik ya saya terangkan ya. Oke, Itu bukan Anda konsep bertanya. loh, itu tataran universal loh. Aduh ya udahlah. Ini bicara konsep apa bicara apa ini? Tataran universal itu bukan konsep loh. Tritunggal berlaku dimanapun. Itu menurut Anda. Bisa saya buktikan nanti. Ya, itu kan menurut pemahaman Anda, tetapi sejatinya ya. Jadi konsep itu, konsep Tritunggal adalah Bukan sebuah konsep loh, aduh. sabar dulu Pak. Yesus juga Sabar. mengajar Tritunggal kok. Pak, itu Tritunggal itu bukan konsep. Tatanan itu, tatanan universal, tatanan hidup itu. Itu istilah. Istilah tahu nggak? Istilah dan konsep beda. Aduh. Bapak mau jelasin Terus konsep. apa? Tahu nggak Tritunggal itu istilah? apa? Istilah dan konsep itu beda. Itu aja Bapak nggak paham. Istilah, silakan Anda narasikan apa itu? Terminologi. Apa itu? Sebentar. Apa terminologi? Apa itu istilah Tritunggal? Silakan. Katanya Bapak tahu.
Baik, kalau Anda ingin mendengar. Jadi konsep Tritunggal adalah konsep, sabar jangan dipotong. Istilah bukan konsep. Gimana? Aku berbicara konsep, Anda dengerin. Jadi aku bicara konsep, kalau Anda mau bicara istilah silakan nanti diterangkan masing-masing, ya. Jadi konsep Tritunggal adalah sebuah konsep yang dihasilkan dari pemikiran manusia yang bernama Tertullianus. Enggak lah. Waduh, itu bukan konsep. Tertullianus tidak memberikan konsep. Yang memberikan mengkonsepkan Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus. Ketiganya hakikatnya Elohim. Coba Pak Brahma baca Kejadian 1 ayat 3 itu Tritunggal itu loh. Kejadian 1 ayat 3 itu bukan konsep. Kalau ada tulisan Tritunggal di Alkitab, saya akan terjun ke Gunung Merapi sekarang juga. Tunjukkan tulisan data, tulisan Tritunggal. Itu mah. Itu mah lagu lagi ini. Ntar dulu, salah ngomong lagi. Terjun ke Gunung Merapi. Gunung Merapi mah tinggi, nggak terjun namanya. Oh iya. Naik. Bener nih. Daeng bener. Mana datanya? Ayat berapa? Coba saya mau belajar di mana datanya. 1 Korintus 8 ayat 6. Yang saya tanyakan Tritunggal ya. Silakan 1 baca. Korintus 8 ayat 6. Ya silakan baca. Ya nggak ada Pak, jawabnya aja nggak ada tulisan Tritunggal. Nah, terus kenapa kalian ada-adain? Konsepnya ada, tapi konsep Tritunggal itu ada tapi diistilahkan oleh makanya ini kan sudah saya katakan konsep itu adalah buatan manusia yang berdosa bernama siapa Pak? Pak, saya jelasin dulu ya. Konsep Tritunggal itu ada di Bible ya. Konsepnya ya. Kemudian diistilahkan oleh yang pertama Triados itu oleh Theophilus. Kemudian dipopulerkan oleh Tertullianus dengan Trinitas itu, Pak. Itu istilah. Konsepnya ada di Bible. Yaitu Kejadian 1. Jadi sampai 3. Buat apa konsep-konsep kayak gitu dipelajari? Kita kembali ke Alkitab biasa saja. Bukan akademis dong kalau kita nggak pelajari konsep. Loh, saya tidak mencari akademis atau sejarawan, yang saya cari keselamatan. Makanya kitab kita Yohanes 1 itu loh, kita logos loh. Harus punya pengetahuan. Yohanes 1 ayat 1 Pak. NRK enologi. Masalahnya kitabnya dicocokkan dengan konsepnya, bukan konsepnya dicocokkan sama kitabnya. Lah. Di situ kan masalahnya. Sebenarnya di situ kan masalahnya. Trinitas itu loh. Gimana? Di mana? Kejadian 1 ayat 3. Itu ditulisnya kapan, Pak Laban? Kejadian 1 ayat 3 loh. Iya, itu ditulisnya kapan? Itu jauh sebelumnya. Kejadian di kitab Kejadian. Iya. Kenapa 1.500 tahun keyahudian nggak mengimani apa yang abang imani? Yahudi tahu itu loh. Oh, Yahudi Trinitas berarti maksud abang? Yahudi kan bukan agama Yahudi aja, Yahudi kan ada yang Kristen. Iya, 1,9%. Yang 98,1% enggak? Betul. Malah Trinitas masuk ke enggak, jangan memaksakan Trinitas ke Yahudi, Bang, karena Yahudi enggak mengenali Trinitas. Freemasonry itu 3 pilar. Bukan, tadi yang kita mau bahas itu Theophilus. Theophilus ini yang Bang Robert mau bahas ini Theophilus dari Antioch kan? Ya, Theophilus ya. Theophilus dari Antioquia. Kalau Theophilus dari mana nih? Karena Theophilus banyak. Theophilus dari Patriarchal itu di Ambulgations. Dari yang Antioch kan. Antioch itu dia lahirnya aja tahun 183, Bang. Hampir 200 tahun setelah Yesus. Berkorespondensi sama dia itu Lukas. Kalau si Tertullianus kan abad 3 awal. Enggak, Tertullianus dari Kartago kan? Itu enggak, Kartago itu dia 155, 160. Dia meninggalnya 220. Dia masuk Kristen itu umur 50 tahun. Tahun 210. Dia baru di Roma.
Ya 210 kan, sampai 210. Maksudnya dia sampai abad 3 awal. Betul. Tapi dia lahirnya 155. Tapi Iya, kalau 155. Theophilus dari Antiok itu 183. Dia kan ahli hukum dari itu, dari. Nah bukan, maksud saya ini kan bapak-bapak gereja yang kita bahas ini kan bapak-bapak gereja yang hampir 150 tahun setelah Yesus kan. Iya, betul. Nah dari mana 3 orang, 4 orang ini bisa saling mengkafirkan sementara siapa yang punya hak gitu loh. Itu yang pertanyaan saya dari tadi. Bukan mengkafirkan, gini. Saya punya hak. Logika. Gini maksudnya gimana saya masih mempremiskan atau apa namanya itu ya, apa namanya, Gak usah dulu ya, teman-teman muslim sendiri loh, kan? Keberatan loh, ya salah. Keberatan loh. Oh iya Itu betul. logikanya. Setuju. Tapi Logika yang umum tadi itu. Iya, tapi yang tadi kita bahas Theophilus, abis itu Tertullianus, abis itu siapa lagi tadi? Anastasius. Tiga-tiganya ini hidup 200 tahun setelah Nabi Isa-nya atau setelah Yesusnya. Dari mana kita bisa menilai tiga-tiga ini yang mana yang kafir, yang mana yang enggak? Bukan bicara kafir dan ini ya, bukan. Maksudnya tidak sepaham dengan fundamental daripada Bible itu ya. Itu. Nah, itu tadi yang saya potong. Sebenarnya Bible-nya ini kalau kita lihat dari fakta sejarah ya, ini fakta sejarah ya. Kopian kalian itu yang paling lengkap itu ya Vaticanus Sinaiticus abad 4. Nah, jadi kitabnya itu ditulis setelah bapak-bapak gereja ini setuju atau enggak, betul nggak? Bukan sebelumnya. Jadi gini, Pak Jibril itu kanonik itu ada selesainya kan abad 4 ya. Itu abad 4 selesainya. Tapi itu dikodifikasinya ya. Nah kemudian sebelum ada itu dikodifikasi kan ada papirus itu abad 1. Nggak ada Pak, abad 1 nggak ada. Papirus paling tua itu P52 itu di tahun 175 di abad 2. Itu cuma 3 ayat. Itu manuskrip. Itu yang abad 2 itu manuskrip. Polikarpus itu lahir Polikarpus itu 155. Nah, Polikarpus Clement dulu, Clement itu sama Papias kan abad 1 akhir. Papias abad 2. Papias yang menamakan nama-nama Bible ini kan? Papias. Kita ilmunya sama berarti. Papias yang naruh Gospel of Matthews, Gospel of Lukas. Jadi pertanyaan nggak Pak Robert? Gimana? Jadi pertanyaan nggak? Pertanyaan sih terbuka. Bukan. Jadi pertanyaan nggak? Papias, Bapak Gereja di abad 2 baru menamakan Bible Bapak, baru menamakan Gospel Bapak. Berarti sebelum itu siapa nama Matius, Lukas, Matius, Yohanes ini Pak? Papias itu kan murid langsung daripada Yohanes. Yohanes masih hidup loh waktu itu. Murid Yesus yang terakhir itu Yohanes. Betul, meninggalnya tahun 92, dia nggak disiksa. 92, Papias bersama itu, dan Clement kan bersama-sama dengan itu, Yohanes. Itu omongannya Yohanes mereka rekam, gitu. Masih ada Petrus loh itu, Papias, Petrus masih ada. Nah itu sudah ada itu papirus itu yang ditulis abad 1 tahun 40-an ya. Enggak, iya berarti, tapi Bapak Robert tahu kan di abad 1 itu ada sekitar 28 gospel, tahu dong? Abad 1 28 gospel. Iya, Gospel of Mary, Gospel of Petrus, Gospel of Barnabas, Gospel of, ada 28 gospel di abad 1. Itu apokrif yang termasuk. Ya betul, apokrif, ya yang dibilang salah, betul nggak? Yang dibilang disembunyikan, dipalsukan, lalalala. Nah sementara yang kita lagi bahas ini 3 bapak gereja yang di abad kedua, abad ketiga, dan